Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan masa Advent minggu kedua. Bapak Ibu, mari kita mau membuka hati, kita mau mengangkat satu pujian, kita memuliakan nama Allah Tuhan kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudariku tetap sehat, kuat, dan dalam masa Advent ini selalu menantikan pengharapan dari Tuhan kita. Hari ini kita akan merenungkan dari Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantaran akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantaran. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan Yesaya ini, ya, Nabi Yesaya, itu sungguh indah.
karena menghantar kita pada penantian yang penuh sukacita, penantian yang penuh harapan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Kita melihat bagaimana Nabi Yesaya mewartakan ini dengan penuh semangat. Kita juga mau menyiapkan kedatangan Tuhan kita dengan hati yang penuh pengharapan dan juga penuh semangat. Tetapi apa yang perlu kita lakukan dalam merenungkan dan menantikan kedatangan penyelamat kita? Hal yang paling utama adalah mensyukuri anugerah sehari-hari. Memang kita akan berfokus pada masa depan, tapi berfokus masa kedatangan penyelamat kita nanti pada saat Natal, itu bukan berarti kita berfokus saja pada masa depan, melainkan juga kita perlu setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup masa ini, hidup hari ini. Karena dengan merenungkan dan melakukan hidup kita sehari-hari pada masa kini akan menghantar kita perlahan demi perlahan dalam penantian yang penuh sukacita pada kedatangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengundang kita semua agar merenungkan dan mengucap syukur setiap hari apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena dengan mensyukur anugerah-anugerah kecil, kita juga dapat mensyukuri setiap proses yang kita lakukan, pengalaman-pengalaman yang terjadi. Dan akhirnya kita dengan penuh semangat, sukacita, menantikan dan juga menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan lebih baik lagi. Semoga permenungan hari ini sungguh-sungguh mengajak kita semua untuk menghidupi anugerah kita yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati.